semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata siap semuanya? Ya? Kita doa dulu. Jika berdoa, doa mulai. Oke, baik ya. Pada kesempatan hari ini kalian nanti akan belajar tentang data. Ya. Data. Pernah dengar kata data? Data. Nah, ada yang bisa menjelaskan data itu apa? Gak usah lihat di buku. Data. Kalau kalian tiap hari buku yang dibawa itu sesuai dengan apanya? Sesuai dengan apanya? Sesuai dengan maklum. Ya jelas kalian ada maklumnya. Sesuai dengan apa? Buku yang kalian bawa. Sesuai dengan jadwal, betul. Ya. Nah, berarti kan jadwal itu memberikan informasi itu kepada kita, ya, bahwa oh hari Senin atau hari ini hari apa? Selasa, ya. Dari jadwal yang sudah kita punya, maka buku yang dibawa, ya, hanya beberapa. Tapi kalau kita tidak, kalau kita sudah lihat jadwal, tadi udah benar tadi, tidak ketinggalan. Ada yang lain lagi pendapatnya tidak apa? Tidak salah, bukunya, ya. Itu contoh penggunaan data. Dan dalam membuat jadwal, ya, yang nanti dijadikan data, itu sebenarnya kalian sudah belajar yang nanti materi akan dipelajari, yaitu tentang berpikir apa? Komputasional, ya, yang berpikir komputasional. Contoh lain, ya, dari pengelolaan data, ya. Contohnya, ya, lah ini. Contoh pengelolaan data. Contoh pengelolaan data, ya, di sini yang sudah kita bahas tadi belakangan sendiri, ya, tentang jadwal pelajaran, ya. Selain tentang jadwal pelajaran, ada apa lagi? Daftar belanja, ya. Ini kita bahas dulu, ya. Akmal, coba berpendapat, ya. Apa manfaatnya kalau kita punya daftar belanja? Bisa mengolah dengan baik. Kalau bisa mengolah dengan baik, lebih praktis lagi, lebih nyata lagi penggunaan daftar belanja itu. Ada yang bisa berpendapat, apa manfaatnya sih kalau kita bisa menyusun daftar belanja? Silakan. Apa Ben? Bisa lebih keras lagi? Belanja bisa lebih cepat, betul, ya. Ada yang lain lagi? Ya, tahu apa saja yang akan dibeli, betul, ya. Kalau kita sudah nyusun daftar belanja, maka kita datang ke pasar nggak bingung lagi, langsung dicari yang mau dibeli, otomatis karena langsung dicari, ya, nggak tolak oleh inaktif lagi, bisa lebih cepat belanja saya. Oke, yang kedua ada, ini contoh pengelolaan data adalah kalian misalnya, ya, punya adik, ya, atau kalian sendiri masih punya mainan waktu SD, ya. Bagaimana supaya mainan itu tidak berantakan? Disimpan. Bagaimana cara nyimpannya? Cara nyimpannya di apa? Langsung dalam satu ember misalnya tuang ke situ. Susun. Selain disusun juga bisa di kelompok-kelompokan, ya. Ini misalnya mainan yang apa? Mobil-mobilan. Mainan yang apa? Boneka, ya. Binatang. Nah, kayak gitu kan nanti ketika kita lihat manfaatnya. Kira-kira manfaatnya kalau kita sudah bisa menyusun dengan rapi mainan yang kita punya, manfaatnya apa? Suatu saat nanti
Kalau kita apa? Punya anak. Punya anak. Terlalu jauh mas ya, kita kan masih jauh ya, masih anak-anak ya. Suatu saat atau kapan lah bulan berikutnya ya, kita pengen mainan lagi lah gitu kan, otomatis kita akan dengan apa? Dengan mudah mencari dan menemukannya, ya kan? Nah itu beberapa ya manfaat kalau kita sudah melakukan pengelolaan ya. Ya. Kemudian dari ini kita akan belajar ya dengan tujuannya. Yang pertama itu kalian bisa menghubungkan ya, pengetahuan tentang berpikir komputasional dalam pengelolaan data ya. Jadi kalau kalian mengelompokkan data itu menggunakan dasar berpikir komputasional ya. Kemudian tujuan yang kedua ya, kalian nanti bisa menerapkan ya konsep dan komponen komputasional dalam coding dan kecerdasan artifisial ya. Dalam coding itu maksudnya apa Pak? Nah di sini nanti kalian pakai tablet, ada kelompoknya pakai tablet ya. Kemudian kalian bisa nanti bikin program sederhana atau bikin program sederhana ya. Aplikasinya nanti ada di HP ini ya. Nah, dari itu nanti kalian sudah bisa ya menerapkan tentang berpikir komputasional ya. Pembagian kelompok ya, pembelajaran hari ini ya nanti saya buat dalam kelompok-kelompok asal ya sama kelompok ahli ya. Oke, ya. Kelompok ahli ya, ada kelompok asalnya ya, terdiri dari 4 ya. Kita jadikan 4 kelompok ya, kita jadikan 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang ya. Oke, kemudian ya nanti kalian setelah bikin kelompok yang asal ya, nanti dituliskan kelompok 1 anggotanya siapa saja. Nanti yang anggota 1 akan gabung dengan anggota 1 dari kelompok asal yang lain ya. Nanti kelompok yang ahli ini ya, yang anggotanya itu terdiri dari nomor 1 di tiap kelompok asal akan membahas ini berpikir komputasional yang disebut ya langkah berpikir komputasional, dekomposisi dan abstraksi ya. Yang kelompok 2 atau anggota 2 ya, kelompok ahli yang isinya anggota 2 nanti membahasnya tentang pengenalan pola dan algoritma. Kemudian kelompok ahli yang anggotanya ya berisi ya anggota nomor 3 atau setelahnya ya, itu nanti yang dibahas konsep dengan artifisial dan aplikasinya ya. Oke. Maksimum grupnya tadi berapa? 4 ya? 4 saja ya. Number of grupnya 5. Number of group size-nya 5. Oke 5 ya. Oke. Nah. Oke. Adi, Johan, Gita, Nafisa, Jihan ya. Oke, silakan yang grup 1 ini ya, grup 1 grup asal ya. Kalian tulis yang nomor 1 berarti Adi, Johan, Gita, Nafisa, Jihan ya. Oke. Silakan ditulis ya, salah satu dari kelompok 1 ini ya. Bisa menuliskan. Nah, ini dia ya. Adi, Fabian, Aurel, Akmal ya. Oke, stop dulu ya. Nanti yang tadi Adi, Fabian, Aurel, Akmal yang dibahas adalah dekomposisi dan abstraksi ya. Johan, Ria, Fahri, April akan bahas yang pengenalan pola dan algoritma ya. Kemudian Gita, Alfi, Nafisa, Aulia akan bahas yang konsep kecerdasan artifisial. Nanti saya sudah siapkan lembar kerja kalian ya, tinggal diikuti saja ya. Nah sekarang kalian akan ke kelompok ahli masing-masing. Oke, berarti
Hanya ada berapa kelompok berarti ahlinya? Kelompok ahlinya ada berapa? Ada 3 ya. Silakan ya, yang tadi sudah kita susun dilakukan. Silakan ke kelompoknya ahli masing-masing. Ya. Masih ya, mana kelompok ahli 1? Kelompok ahli 1. Ya. Kelompok ahli 2. Ini berarti kelompok ahli 3 ya. Oke. Pak, saya di sini, Pak. Iya, boleh. Ayo, kelompok ahli 1 ya. Jadi ini ya, kalian kelompok ahli 1 tentang apa tadi? Komposisi sama ini tadi satu sama silakan didiskusikan. Oke, hanya ada 2 lembar. Berarti baca dari atas boleh ya. Yang di bagian itu atas. Ini kalian fokus sama itu aja. Sekarang kelompok ahli yang kelompok ahli yang ketiga kan menerapkan ya. Menerapkan apa coba ini ya kelompok ini ya kalian di sini ya. Oke. Nah, silakan tabletnya bisa dipakai, satu tablet bisa 2 orang biar kamu sendiri nggak apa-apa, Mas Ganteng. Oke. Yang bendera hijau, ya. Ini loh Mas, di sini dari sini dimasukin. Gerakan, kejadian. Nah ini. Nah, pada kode kejadian diklik. Nah, kemudian ada kan ketika bendera diklik ya. Nah, ketika bendera itu diklik. Ini ditahan ya, di tap. Oke, apalagi berikutnya pergi ke. Nah, pergi ke itu berarti gerakan. Dilanjutin ya, sendiri ya. Sudah bisa? Ini ya, pengenalan sama algoritma ya. Dari data buku yang ada, ini kan kamu bacanya dari sini ya. Ini studi kasusnya dari sini, dibaca di sini. Di sini. Ada yang bacain boleh, silakan. Ya, bacain tuh Satrio, paling gede suaranya. Udah sampai apa? Nih, langkahnya ada 2 kan, malahan kamu bisa bacakannya di sini, kamu bacakannya di sini ya. Dimulai dari baca ini dulu, studi kasus pengelolaan data. Pengelolaan data perpustakaan sekolah. Bayangkan perpustakaan sekolah Anda baru saja menerima 1000 buku baru, ini dibacakan, habis itu kamu ke sini, dekomposisi sama subtraksi ya. Habis ini dilakukan dulu, nanti kalau ada pertanyaan ya bisa ke saya lagi ya. Oke, silakan dibacakan. Studi kasus laporan data perpustakaan sekolah. Anda dan kelompok Anda diperlukan untuk membantu menyusun buku-buku ini di rak agar Nah ini atur gaya rotasi. Nah, di bagian gerakan. Oh, udah dilewatin. Ada yang ketemu selamanya? Nah ini. Ya. Ketemu selamanya. Nah berarti kalau ada gerak itu berarti pilih yang mana? Gerak namanya gerak. Rotasinya tuh Rotasinya di bagian paling bawah. Pergi ke terus bagian paling bawah. Nah, terus tarik selamanya. berarti kostum perkumpulan.
Oke, semuanya sudah kembali ke kelompok asalnya ya. Tadi di kelompok ahli tentu ada yang sudah kalian dapatkan ya, informasi ya, kemudian kalian sudah selesai juga mengerjakan hasil ini di kelompok ahli. Silakan secara bergantian ya, kalian bisa menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan kepada teman yang ada di kelompok kalian. Kalian ceritakan ya, kalian jelaskan apa yang tadi saya pelajari di kelompok ahli. Oke, masing-masing kelompok silakan bisa melaksanakannya. Ayo mulai dari kelompok ahli yang satu dulu, yang dua dulu boleh ya. Silakan bisa dimulai. Ya. Setelah itu menganalisis tulis mengumpulkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam mengelola data tentang dekomposisi perkembangan pola. Kita juga mencari informasi penting dan merancang solusinya. Setelah itu menganalisis SCAR, terakhir mengidentifikasi kecerdasan artifisial. Ya, berarti saya sekarang kembali hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional yang mana tahapannya ada berapa? 4. Betul ya. Dari masing-masing tahapan kalian perlahan-lahan pahami lagi ya. Nah, dari kegiatan ini materi mana yang menurut kalian menarik tadi? Ada nggak yang menarik? Materi yang menarik ada nggak? Yang mana? Bagian yang mana? Hah? Bagian yang mana? Mutia? Yang apa? Yang membuat step itu ya, ya itu akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, pemanfaatan aplikasi Sketch dan kalian belajar tentang ini ya, coding ya. Kalian akan banyak belajar tentang Sketch ya. Apa tadi yang kelompok ahli? Dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan berpikir komputasional. Kalau tadi yang dibahas bersama itu di sini, itu kan buku ya, mengurutkan 1000. Ya. Nah, kalian cari apa? Ya, contohnya. Kemudian kalian bikin dekomposisinya, berarti biasanya sampai dengan algoritma. Oke? Tugasnya itu 1 minggu depan ya. Tapi kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.